Gubernur Jawa Timur, perwakilan Bank Indonesia, dan Bupati Ponorogo kunjungi pembuatan batik ciprat di Desa Karangpatihan. Kunjungan kerja atau kunker Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Ingdar Parawangsa dan jajaran di Kabupaten Ponorogo disambut hangat oleh Bupati Haji Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Hajah Lisdiarita, dan jajaran pejabat teras Ponorogo, Muspin Cambalong, juga Pemdes, warga masyarakat Desa Karangpatihan pada Selasa 6 April 2021. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Ponorogo, Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Ingdar Parawangsa dilanjutkan peninjauan kegiatan produktif ekonomi warga Tunagraita di Desa Karangpatihan Balong sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Ingdar Parawangsa, Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Kepala OJK Kanrek 4 Jawa Timur, Kepala Div Rebulog Jawa Timur, Kepala PT Taspen Kantor Cabang Utama, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Kepala BPS Jawa Timur, Kepala Kanwil PT Bank BNI Surabaya, Kepala Kanwil PT Bank BRI Surabaya, Kepala Kanwil PT Bank Mandiri Surabaya, dan didampingi Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Forpimda dan Muspim Cambalong. Sebelum meninjau kegiatan produktif ekonomi warga Tunagraita di BLK di Desa Karangpatihan Balong, Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan jajaran terlihat memberikan beberapa sambutan dan penyerahan bantuan seperti bantuan program sosial Bank Indonesia, di antaranya bantuan sumur air bersih kepada kelompok masyarakat Karangpatihan Bangkit, memberikan bantuan sembako bagi para tunagraita. Gubernur Hajah Khofifah Ingdar Parawangsa dan jajaran pada kesempatan itu mengecek dan melihat langsung di BLK guna melihat langsung proses pembuatan keset dan batik ciprat bagi pelaku tunagraita. Dalam keterangannya, Kades Karangpatihan Eko Mulyadi mengatakan hari ini kunjungan Gubernur dan pimpinan Bank Indonesia bersama Bupati Sugiri Sancoko guna meninjau ekonomi produktif kerajinan, yakni pembuatan batik ciprat. Batik ciprat sendiri, lanjut Eko, memberdayakan warga berkebutuhan khusus karena mudah dipelajari sehingga bisa membatik dengan cara diciprat-cipratkan. Eko Mulyadi juga berharap agar mendapat support dari Pemprov, Pemkab, atau pihak yang lain agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Karangpatihan. Tentu kita berterima kasih kepada Ibu Gubernur, kemudian Pak Bupati, dan kemudian juga pimpinan Bank Indonesia yang mana hari ini berkunjung ke Desa Karangpatihan untuk menyaksikan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah usaha batik ciprat seperti yang saya pakai. Harapannya tentu kami berharap pemerintah baik daerah maupun provinsi, kemudian juga Bank Indonesia dan semua pihak yang terkait bisa mensupport, kemudian juga bisa bekerja sama dengan kami untuk membantu kami mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, yaitu pengembangan usaha batik ciprat. Nah, itu harapan kami. Karena Desa Karangpatihan kita konsen dalam pemberdayaan ekonomi, kemudian juga kita di bidang agraria, kita juga aktif mendukung program reforma agraria sebagai salah satu desa yang PTSL sistematis lengkap. Ini kami juga melakukan dalam rangka agar masyarakat juga mudah dalam mencari modal. Ketika punya sertifikat dia punya modal, kemudian dia bisa ajukan perbankan sehingga bisa menjadi modal usaha bagi masyarakat. Sehingga usaha-usaha ekonomi kreatif masyarakat seperti batik ciprat dan sebagainya nanti ke depan bisa tumbuh dan berkembang. Kami ini pemerintah desa yang levelnya hanya desa, tentu sangat terbatas pada bidang anggaran. Sehingga kita berharap kita mendapat support anggaran baik dari Pemkab, Pemprov maupun dari Kementerian Pusat. Itu harapan kita. Sementara itu, Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko juga menjelaskan bahwa kerajinan batik ciprat khas Desa Karangpatihan ini harus diapresiasikan karena pembuatnya merupakan warga berkebutuhan khusus atau disabilitas. Semoga dengan batik ciprat ini mampu meningkatkan ekonomi warga dan menjadikan destinasi wisata khas Desa Karangpatihan. Biar Ponorogo dulu pernah menjadi kota batik, nah, sekarang sudah mulai tumbuh dan kita akan memfasilitasi nanti kelak semua ASN wajib menggunakan batik khas Ponorogo biar kemudian berputar di Ponorogo, namanya Beli dan Bela Ponorogo. Nah, keren ini. Ya pertama begini, kami tidak latah desa wisata, kemarin perdanya mau digarap sudah masuk ke Prolegda, tapi ditahan dulu sejenak biar Parda Pariwisata selesai dulu.
Jadi membangun wisata biar terukur, kemudian biar konstruktif, sehingga Riparda pariwisata kami selesaikan. Setelah itu kemudian mengembang wisata penyangganya, wisata desa dan wisata yang lain. Mudah-mudahan segera selesai dalam 3 bulan ini. Riparda pariwisata insya Allah kita tuntaskan bersama Pak Ketua DPR. Kemarin saya ikut rapat dan menjadwalkan untuk itu. Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Divi Ahmad Johansyah mengungkapkan kedatangannya di Desa Karangpatihan sudah 3 kali ini. Yang pertama sekitar pada tahun 2010 sampai dengan 2011, dari BI membantu memberikan bibit lele untuk pemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillah, di tahun ini banyak kemajuan, sekarang sudah bisa memproduksi batik ciprat. Insya Allah, pada tahun ini dari BI akan memberikan bantuan sumur air bersih untuk warga sekitar. Terangnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Ingdar Parawangsa dalam sambutannya mengatakan tentunya untuk melakukan itu semua butuh energi dan SDM yang luar biasa. Tentunya Rumah Harapan ini bisa menjadi pintu masuk untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat Desa Karangpatihan. Untuk bantuan sumur air bersih, monggo untuk disinergikan baik Pemkab, Pemprov maupun BI agar nantinya bisa membantu warga masyarakat. Pungkasnya, memang ada sesuatu yang harus kita introduksi secara terus-menerus, kita lakukan pendampingan secara terus-menerus, dan luar biasa penguatan dari berbagai elemen termasuk BI, bahkan Pak Divi saja sudah 3 kali ke sini. Jadi penguatan dari luar baru punya makna kalau masyarakat di sini juga memberikan penguatan dan pendampingan terhadap mereka yang masuk kategori tunagrahita. Leadership dari Pak Kepala Desa juga menjadi sangat penting. Teman-teman Karang Taruna keren-keren sekali menurut saya. Mereka memberikan satu semangat dan harapan. Tagline di sini ada harapan, itu sangat sesuatu menurut saya. Rumah ini juga diberi nama Rumah Harapan, ini sesuatu menurut saya. Oleh karena itu harapan ini kemudian bisa menjadi bagian dari yang memberikan mereka kemudian boleh bercita-cita. Cita-cita itu kemudian terespon oleh berbagai elemen strategis yang memberikan support kepada mereka, termasuk di dalamnya BI dan Kepala Desa. Saya rasa perannya juga luar biasa, Karangtaruna luar biasa. Tanpa pendampingan dan penguatan seperti itu, saya rasa mereka juga secara psikologis tidak akan mendapatkan penguatan. Tapi kita bisa melihat batik ciprat yang ada di sini, saya surprise loh, karena menurut saya warnanya, desainnya sudah cukup dekat dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi mungkin kalau ada storytelling katanya Pak Divi, pasti orang akan lebih dekat lagi dengan produk-produk dari mereka yang ada di kampung ini.